Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Septiatno Wicaksana dengan nomor NIM 43040220182 dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini serta keunikan apa sih yang terjadi pada masa pertumbuhan seorang anak. Sebelum itu, bisa kita ketahui bahwa setiap anak yang lahir di dunia ini sudah pasti mengalami yang namanya pertumbuhan serta perkembangan, baik secara fisik, secara kognitif, secara emosional, dan berbagai hal. Pertumbuhan dan perkembangan adalah hal yang sangat wajar terjadi pada anak. Tetapi, setiap anak pasti memiliki keunikan tersendiri dalam setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Sekarang bisa kita lihat realita di sekitar kita bahwa banyak sekali anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus, baik secara mental, baik secara fisik, dan kita harus mengerti apa sih alasan mereka menjadi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis seorang anak yang akan saya analisis. Berikut ini adalah hasil observasi serta wawancara yang saya lakukan kepada sang anak dengan ibunya. Namanya Axel Bagus Pratama, anak kedua dari 2 bersaudara. Lahir di Wonosobo 21 April 2019. Saat ini ia berusia 4 tahun, anak laki-laki dari keluarga yang lengkap. Memiliki tinggi badan yaitu 98 cm, serta berat badan yaitu 14,7 kilo di umurnya saat ini. Ia juga memiliki tubuh yang cukup sehat. Saat kecil, Axel sering diputarkan ayat-ayat Al-Quran ketika akan tidur, dan juga selalu dibiasakan oleh ibunya untuk memegang tangan si anak ketika tidur. Hal tersebut agar memberikan rasa aman dan nyaman saat tidur. Axel sendiri adalah anak yang mudah berbaur pada lingkungannya. Penggunaan bahasa yang dibiasakan oleh orang tuanya adalah bahasa Indonesia. Penerapan spiritual padanya adalah dengan mengajarinya sholat, berdoa, dan berpuasa. Lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang cukup individualisme, karena baik di lingkungan tetangga ataupun dalam lingkup keluarganya adalah seorang pekerja. Saat ini, Axel sudah mampu menghafal kata-kata ataupun surat-surat pendek yang diajarkan oleh orang tuanya. Ia juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pada lingkungannya. Contohnya seperti yang dijelaskan pada ibunya di wawancara via chat berikut ini. Axel juga mampu diperintahkan untuk mengambil sesuatu sesudah dan memahaminya. Ia juga mampu diberikan 2 perintah dalam satu waktu. Contohnya itu seperti disuruh mengambil barang, seperti remote TV, dan menutup pintu. Dan ia mampu melakukan hal tersebut. Saat Axel memiliki masalah atau hal baru yang ia temui di lingkungan sekitarnya, ia selalu menceritakan dan bertanya tentang hal tersebut. Di sini juga berarti bahwa sang anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Secara emosional, Axel suka terlalu arogan dalam marahnya, seperti berteriak dan memukul, sehingga orang tuanya kadang kewalahan dalam menghadapi kemarahannya. Tidak hanya berani membentak atau memukul pada keluarganya saja, melainkan ia berani memukul atau berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, contohnya seperti tetangganya. Hal tersebut dilakukan karena ia merasa ingin selalu diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya, karena terkadang pada masa atau usia-usia tersebut, anak lebih cenderung haus akan adanya perhatian terhadap orang tua maupun lingkungan sekitar.
Menurut saya, faktor yang melatar belakangi tindakan tersebut adalah faktor lingkungan. Mengapa begitu? Karena orang tuanya sendiri sedikit memanjakan dan juga ibunya sedikit tidak tegaan ketika melihat anaknya menangis pada saat anak tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Sehingga si anak beranggapan bahwa orang tuanya, terutama ibunya, selalu mengalah ketika ia marah, ketika ia bersikap arogan, seperti berteriak atau memukul, apabila sesuatu tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Tak jarang juga ia menangis yang teramat sedih dengan apa yang ia tidak bisa dapatkan juga. Cepet apa? Cepet apa, Dek? Menurut teori perkembangan dari Erikson menjelaskan bahwa pada usia 3-4 tahun, yaitu tahap ketiga dalam perkembangan hidup manusia sebagai tahap inisiatif versus rasa bersalah, yaitu pada anak merasakan dunia sosial yang lebih luas. Maka ia mendapatkan tantangan tersendiri, sehingga untuk mengatasi tantangan tersebut, mereka harus bersikap aktif, serta tindakan harus memiliki tujuan. Sehingga dalam kasus ini berarti pada usia tersebut masih bisa dibilang wajar dalam perkembangan anak, karena si anak telah mendapatkan tantangan tersendiri pada lingkungan sekitarnya, sehingga ia merasa ingin berperan aktif setelah menuntut perhatian dari orang tuanya, terutama ibunya dan juga lingkungan sekitar. Tetapi untuk melatih kontrol emosi pada anak sendiri itu, orang tua harus bisa mengajarkan apa itu kontrol dalam emosi, sehingga sebagai bekal kelak di masa dewasanya, sehingga tidak bersikap semaunya sendiri. Karena pada usia itu adalah masa di mana seorang anak itu cenderung menyelesaikan konflik yang ada pada dirinya itu dengan cara memukul, menggigit, bahkan mendorong. Hal tersebut adalah sebagai bentuk perlawanan atau cara memecahkan suatu konflik yang ada pada diri seorang anak itu sendiri. Jadi, solusi dalam kasus ini adalah bahwa sikap tersebut masih bisa dianggap sebagai perilaku yang wajar pada setiap perkembangan anak di usia-usia tersebut. Karena pada usia tersebut, anak masih menuntut perhatian dari orang lain, terutama pada orang tuanya. Tetapi, untuk menurunkan sikap arogan atau emosional yang tinggi pada anak adalah dengan mengajarkan apa itu artinya mengalah, serta diberikan pengarahan pada anak, lalu diberikan pesan secara tegas bahwa kesombongan tidak dapat diterima. Setelah itu, berilah contoh yang baik kepada anak, karena pada usia tersebut anak cenderung meniru sikap dari orang tua atau orang sekitar, karena di dalam benak sang anak itu masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan, apa itu dan apa yang ada di dunia ini. Karena sejatinya seorang anak itu bagaikan lembaran kosong yang harus diberi tinta atau beri warna dalam setiap hidupnya. Karena pendidikan terbaik pada seorang anak adalah melalui dari ibunya, melalui dari lingkungan sekitar, melalui dari ayah dan ibunya. Baiklah, sekarang dapat saya simpulkan bahwa seorang anak itu memiliki cara tumbuh dan berkembangnya sendiri-sendiri, terutama pada emosinya. Dalam kasus ini berarti bahwa seorang anak yang masih berada di usia 4-5 tahun adalah masa di mana anak itu ingin mengekspresikan cara emosionalnya. Serta di masa ini juga, anak itu lebih cenderung memperhatikan perilaku yang dicontohkan oleh orang lain, terutama pada orang tuanya. Karena emosi yang dididik dengan cara yang baik akan membuat hal yang bermanfaat bagi si anak itu sendiri di masa depannya. Serta perlu kita ingat bahwa
keluarga, dan lingkungan sekitarlah yang mempengaruhi segala bentuk perilaku anak. Dan juga pola asuh terutama. Pola asuh orang tua yang baik itu akan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas di masa depan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.